prodi kedua, di PTN Barat, dan di PTN yang non favorit. Yang 2 orang dari 9 orang itu, nanti akan saya share ke orang tua murid, itu punya peluang kans yang besar untuk bisa masuk ke UI, ITB, UGM, dan UNPAD di prodi utamanya. Insya Allah gitu. Kita ngelola kemarin 9 orang, walaupun dari 15 orang, itu enak nyaman. Karena saya pernah membawa 10 orang anak SMA 8, masuk FKUI semuanya. Mungkin anak lab school Jakarta, 10 orangnya 6 di ITB dan 4 di FKG. Lebih nyaman sedikit. Artinya kalau 15 orang, kita sudah terbiasa. Dari tahun 95 kami mengelola anak kami kandung sendiri juga. Insya Allah tanggung kalau program kelas 11 ini tidak kita tingkatkan bersama-sama. Nah, ini target yang kita harus capai, Bapak sekalian. Inilah medan para anak kita. Jika ingin ke kedokteran UI, skornya harus 7, 24, dan seterusnya. Karena waktu terbatas, ini bisa kita share nanti. Inilah menjadi acuan kita. Dan Ananda yang 2 orang sudah sampai pada skor 690. Tanggung jika dijelaskan. Karena ini hal yang dinamis, dan harus tetap dijaga semangatnya. Insya Allah mereka punya kesempatan yang sama untuk dapat red carpet di Fakultas Idamanya. Ini kalau yang soshum. Ini acuan dari kita. Insya Allah ini ada 500 prodi yang insya Allah kita punya. Untuk versi yang 2019 ataupun yang 2020. Bedanya adalah, kalau yang versi 2019 itu menggunakan nilai TPS dan TKA. Kalau versi 2020 kemarin itu menggunakan versi hanya TPS saja. Nah, ini belajar dari kondisi yang 2020. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, walaupun kondisi COVID, mereka semangat. Ada 667.000 peserta yang hadir ikut UTBK, walaupun dengan kondisi protokol kesehatan amat sangat. Nah, perlu dihormati Ustaz Suryono dan kawan, kita harus baguskan di rapot minimal semester 5 yang terakhir. Ya, baguskan dan baguskan nilai UTBK, karena hanya SIMAK UI saja yang melakukan ujian tertulis dan daring. Yang lainnya menggunakan nilai rapot dan ada yang menggunakan nilai dari UTBK. Ada peserta supercamp kami, UTBK-nya minimal standar dia dapat, kemudian dia hafiz Quran, dia diterima di Fakultas Kedokteran Andalas Sumatera Barat. Artinya bisa gitu, kita lengkapi dengan beberapa sertifikat dari para ananda semuanya. Artinya kita baguskan di UTBK. Nah, ini pelajaran dari yang kemarin hanya TPS saja. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz Suryono, Ustadz Rehendi, anak-anak kelas 11 yang ikut bersama M-Smart sudah terbiasa dengan simulasi UTBK M-Smart yang insya Allah real dengan apa yang ada di UTBK dan di SIMAK UI, karena kita memprogram ini, aplikasi ini sudah kita buat di bulan Oktober 2018. Jadi anak-anak yang kelas 11 kemarin, ingat ya, itu sudah terbiasa dengan apa yang ada di UTBK dan di SIMAK UI benerannya. Insya Allah tampilannya akan sama, kontennya sama, karena background saya adalah saya pernah menjadi dosen di FKG UI, saya pernah jadi pembuat soal SBMPTN, insya Allah saya paham betul dengan itu semua. Saya juga berkantor di program pengabdian masyarakat UI, depan kantor saya itu adalah PMB UI. Artinya kita sering sharing, diskusi dengan teman-teman, di mana untuk 2020, insya Allah, apa yang kami tampilkan, yang anak-anak kelas 11 sudah rasakan di kelas 11, insya Allah itu sama dengan apa yang ditampilkan nantinya di UTBK dan di SIMAK UI benerannya, insya Allah. Nah, ini TPS. Kenapa TPS menjadi rujukan untuk UTBK 2020? Nah, ini karena sudah bisa mewakili mana anak-anak yang masuk rumpun ilmu kesehatan dan saintek dengan mengukur aspek logika dan nalar, dan mana anak-anak yang mengambil sosial humaniora dengan mengambil 2 aspek verbal tadi. Dan Alhamdulillah anak-anak yang ada bersama M-Smart itu sudah terbiasa dengan TPS. Dan kita bersyukur ya, mereka sudah mencapai target yang kita harapkan, walaupun masih kelas 11, masih semangat, dan walaupun online. Ya, perlu disadari bahwa di dunia lain, di SMA-SMA lain, itu sudah bergerak dari bulan Juni untuk kelas 12-nya. Tapi karena kita amanah kemarin menuntaskan kegiatan kelas 11, sudah kita tuntaskan, dan rasanya sayang kalau kelas 11 ini kita tuntaskan sampai program bagaimana kita mensupport mereka bisa masuk PTN idaman sesuai dengan harapan dan keinginan siswa, orang tua, dan tentunya sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa TPS penting? Karena kemarin menjadi rujukan untuk UTBK 2020. Kita nggak tahu kondisi pandemi COVID ini, apakah berkepanjangan atau tidak.
Jakarta saja sudah PSBB total kembali. Kita khawatir. Kita harus menyiapkan kondisi diri kita bahwa alternatif terpahit adalah bagaimana kalau TPS itu tetap dilaksanakan di versi 2021. Kita bisa mendesain program yang short program di sampai bulan Desember. Adapun informasi tentang ada tidaknya TKA kemungkinan baru muncul sekitar bulan Februari. Itu pun kalau pandemi COVID mungkin sudah mereda, vaksin sudah mulai dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Tapi jika tidak, kemungkinan besar maka UTBK 2021 masih menggunakan TPS atau masih online, masih daring dengan persyaratan protokol kesehatan amat sangat ketat. Maka adik-adik yang kelas 12 sekarang ini nikmati nyaman dengan online karena inilah dunia Ananda sekarang semuanya. Nikmati semuanya karena di SMA 68, di SMA Lab School, SMA Albina, di Cikarang, semua SMA, semua Al-Azhar dari Al-Azhar 1, 2, 3, 4 semuanya bersama AM Smart. Mereka sudah berjibaku dari bulan Juni ada di semua. Yang mereka bersama kita. Ya, insya Allah, artinya kita pun, karena saya sudah merasa bagian dari keluarga Ashifa, anak ketiga saya adalah alumni SMA Ashifa. Alhamdulillah, saya insya Allah siap bersinergi, siap membawa 15 anak dari Ashifa ini. Yuk, kita sukseskan semuanya 100% masuk ke pinjamannya. Walaupun TPS ataupun dengan TK, insya Allah kita siap. Nah, ini program yang kami ingin tawarkan, Bapak sekalian. Ya, kita melihat antisipasi bagaimana kalau sementara sampai bulan Desember, ya kita canangkan TPS saja, apakah dengan TPS, dan kita sudah punya rekam jejak mereka, anak kelas 12 sekarang ini dari kelas 11. Rasanya tanggung kalau ini kita tuntaskan. Masalah pembiayaan atau apa, yuk kita bisa bersama-sama. Karena ini suatu hal, kami sudah punya big datanya, kita sudah mendesainnya, beberapa peluang, bagaimana nanti yang belum sampai target, dan bagaimana kita akselerasi untuk mereka-mereka yang memang betul bisa maksimum masuk ke ITB. Ya, kita berharap tidak hanya 2 orang yang sudah bisa masuk ke prodi utama di PTN Idamannya, semoga tidak hanya 9 yang ikut sama kita, 15 orang pun jika di PTN bisa kita raih sama-sama masuk di PTN Idamannya. Ini yang rencana kita sampai bulan Desember. Nah, ini yang sudah dilaksanakan. Mungkin ada klinik belajar, ada modul mungkin ada yang print out, ada yang e-book, semua segala macam, ada personal grade. Insya Allah Pak Ustaz Suryono paham ini semua. Insya Allah ini kita lakukan tidak hanya buat anak-anak siswa kami, ini pun anak kandung sendiri kami sudah lakukan. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita berikan, insya Allah dari tahun 95 saya sudah mencoba menjadi coach untuk beberapa orang siswa, bagaimana di sekolah-sekolah, insya Allah kita bisa bersinergis. Nah, ini program Supercamp kami. Di sini ada program yang pernah kita berikan untuk kakaknya Tio, yaitu Pring Liga. Insya Allah saya begitu ingat betul dengan Liga karena apa? Diterima di SBM ITB, diterima di Sastra Jerman UI, suatu hal yang benar-benar di luar logika, di luar nalar kita karena datang dengan kondisi keyakinan kita terima macam walaupun nilai rapotnya mungkin nggak begitu cukup bagus di rekam jejak di SMA-nya tapi punya obsesi terima. Dan ini juga banyak. Kemarin tahun 2020 Bapak sekalian, program ini terpaksa kami lakukan secara online. Tapi antusias banget. Dari 45 anak ikut sama kita, 6 orang belum informasi lulus. Tapi sisanya 39 orang lulus masuk PTN. Ada yang sampai lulus masuk di 5 program studi di PTN yang terbaik. Ya, karena menggunakan UTBK di SBMPTN diterima, dan UTBK itu digunakan untuk ke UNPAD, kemudian untuk ke ITS, ke UNAIR, ke UNSI, diterima sampai orang tua bingung memilih dari 5 prodi yang terbagus itu. Baik yang di Sentek dan di Sosko. Nah, ini yang program instan, program yang pasca UN, yang di bulan April segala macam, tapi buat anak kelas 11 itu sudah langsung panjang. Dan masalah camp, mungkin suatu hal yang bagus jika dilaksanakan misalnya di Zam-Zam Shifa sendiri, tinggal program kami kita bawa ke Zam-Zam Shifa. Atau langsung masuk ke Hotel Margo de biasa, Bumi atau di tahu atau di Wisma Makara UI, Polmedia, mereka antusias. Sementara kemarin hanya daring. Apakah tahun 2021 ini daring, masih online, atau kita bisa tatap muka, hanya Allah yang Maha tahu.
Semoga kita doa Bapak Ibu sekalian, semoga COVID ini segera berlalu, biar kita bisa hidup kembali normal. Mungkin orang tua, mungkin sudah kangen anak-anak dengan sekolahnya, guru pun kangen dengan anak muridnya. Insya Allah ini cepat berlalu. Nah ini statistik kita Bapak Ibu sekalian, ya, kita kelulusannya Alhamdulillah, ini belum kita update untuk yang versi 2020, ya karena masih menunggu. Nah ini informasi saja, semua SMA sudah bergerak. Dari bulan Juni mereka bergerak. SMA 68, SMA Al-Azhar, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, sampai ke SMA Al-Azhar yang di Pontianak, Al-Azhar yang di Sleman, Semarang, semua antusias. Ternyata dengan kondisi COVID ini, Bapak sekalian, dunia menjadi sempit. Kami mendapat order SMA dari Pekanbaru, SMA Taruna Nusantara, SMA Balikpapan, SMA Taruna Nusantara, Magelang, semuanya antusias. Ya mereka bergerak. Artinya emosi anak-anak yang di kelas 11 ini sayang kalau kita tidak tuntaskan bersama M-Smart tentunya, orang tua yang hebat, dan siswa dan sekolah yang luar biasa. Bagaimana bisa menghantarkan? Semua sudah bergerak. Artinya jangan sampai waktunya sudah mepet, ternyata waktunya ini tidak digunakan semaksimal mungkin. Nah ini contoh, ini SMA 81 Bapak sekalian, mereka tetap semangat. SMA Lab School, SMA 8, SMA 71 bersama AM Smart. Secara komunitas orang tua yang aktif, mereka bersama-sama mendatangkan. Dan mereka bersemangat. Dan saya berharap emosi semangat dari anak-anak kelas 11 yang bersama AM Smart bisa terus bersemangat. Karena tanggung adik-adik sekalian. Tanggung anak-anak. Ya kalau ini kita tidak tuntaskan sampai masuk PTN. Karena di semester kedua, di Januari sama berikutnya, kalian sudah sibuk dengan pendaftaran, SNMPTN, LTM, PT, Timur, sudah mulai ada IUP UGM, sudah mulai sibuk. Makanya sayang kalau ini tidak tuntaskan bersama-sama. Nah ini mengajar kami sekalian, jujur karena kami dari UI, anak-anak kami PTN semuanya, karena kami jualan PTN, insya Allah kami pun memberikan selektif untuk para pengajar, kami wajib dari PTN. UI, ITB, ya beberapa UNJ, dan lain-lain. Karena apa? Yang kami jual adalah PTN. Dan insya Allah adik-adik, tataplah kampus UI, ya kan, itu sudah di depan mata kita, ingin ke UI, ke IPB, ke ITB, main-mainlah ke ITB, insya Allah, ya kita yakin, insya Allah kita bisa. Nah, ini kunci sukses. Pertama, adik-adik berani mimpi, ya, kemudian berani hijrah. Hijrah dari malas ke rajin, dari banyak tidur, main jet-jet, kemudian main game online, segala macam, jadi belajar. Buang distraction, hambatan-hambatan mengganggu sukses Anda. Fokus pada target adik-adik semua. Iringi doa, ibadah, ridho orang tua. Ya, kemudian update terus info tentang prodi tujuan Anda. Yakinkan, ya kalian harus bisa. Nah, apa kata Imam Syafi'i adik-adik semua? Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ingat, orang tua tidak selamanya bersama kita. Ya, saya mengamarkan ke anak saya demikian, karena apa? Saya ini sementara. Ya, anak-anak akan terus melanjutkan hidupnya dengan keluarganya nantinya, maka saya berikan terbaik. Alhamdulillah anak-anak saya S2, PTN semuanya gitu kan, dan yang terakhir si bungsu baru semester ketiga. Insya Allah mereka sudah bisa mandiri nantinya. Kami berharap demikian. Nah, hari ini berani hijrah, ya banyak. Nah, kondisi pandemi ini kadang-kadang bisa bikin males, ya aktivitasnya demikian. Nah, harus berani hijrah. Berani hijrah jadi rajin ke malas, dari malas ke rajin. Ya kemudian dari 2 soal menjadi 20 soal. Ya dari 50 soal jadi 200 soal misalnya, atau dari belajar cuma 1 jam jadi 4 jam belajar. Bikin kelompok-kelompok belajar. Ya, kemudian harus berani mimpi, berani belajar semangat, dan menjadi yang terbaik. Yakinlah dek kita menjadi yang terbaik. Ada harus passionate, harus penuh gairah, kemudian proaktif, progresif, dan positive thinking. Bahwa adik-adik bisa, orang tua siap mensupport adik-adik semuanya. Nah, mungkin kalau ini cerita banyak, saya punya banyak pengalaman, Bapak sekalian. Ada anak-anak yang datang dengan kondisi hopeless. Pak, mana mungkin saya bisa masuk PTN? Mungkin, saya bilang. Ada yang waktu cuma 3 pekan bersama kita. Pak, mungkin nggak saya masuk teknik fisika UI, fisika ITB, Pak. Mungkin. Saya kasih drill, saya kasih kasih resep, kuncinya segala macam. Mungkin. Ada anak Depok, ya, waktu SMP-nya pinter, SMA-nya habis waktunya dengan game online. Ayahnya nitipkan ke saya di Supercamp. Harus ditolong ambil HP-nya.
Maka dengan izin ke si fulan, saya minta HP-nya saya minta, kemudian dia belajar fokus, nilainya jeblok di waktu SMA. Tapi begitu kita ambil HP-nya, anak kita ceburin di Supercamp, alhamdulillah ada dia diterima di Fakultas Kedokteran UI. Saya punya pengalaman. Dan ada anak-anak yang sudah diponis sama sekolah. Kata wali kelasnya, "Nak, kalau kamu lulus PTN, iris telinga ibu guru." Saya bilang, "Nak, itu jadi spirit. Jangan dendam. Justru bersemangat." Maka anak itu belajar sungguh-sungguh, diterima di Fakultas Hukum Unpad. Ada yang demikian. Ada anak datang dengan IQ-nya rendah. "Pak, mungkin nggak Pak IQ anak saya rendah." "Bu, IQ hanya menyumbang 10%. Lebih ke tekun." Anak itu tekun belajarnya sampai malam, kemudian sholat malamnya pun rajin, duhanya rajin, diterima di Fakultas Teknik Perkapalan ITS. Bisa ada semua. Kami sudah terbiasa mendidik anak-anak yang biasa, insya Allah menjadi anak yang luar biasa. Karena waktu kami hanya 30 hari di Supercamp, ya banyak waktu di sekolah ada orang tua, kami yang mendesain program yang benar-benar apik, sistematis dan terukur. Nah, ini banyak sekali pengalaman kita. Nah, yang berikut adalah buat lingkungan yang kondusif. Ya, ada buat lingkungan kondusif. Karena apa? Genotip tambah lingkungan adalah fenotip. Jadi ada yang akan hebat. Saya nggak melihat IQ, nggak melihat latar belakang adik malah atau rajin, nggak. Tapi lingkungan kita ciptakan. Dan alhamdulillah lingkungan keluarga kita sudah kondusif. Nah, untuk adik-adik yang mungkin anak pertama, jadikanlah Anda pionir. Jadikan Anda lokomotif untuk sukses, bisa membawa gerbong adik-adiknya bisa masuk ke PTN. Untuk adik-adik yang mungkin anak kedua, kayak Mas Tio misalnya, mohon maaf Mas Tio saya sebut, karena saya punya kenangan bagus dengan Mas Liga. Mas Tio harus ikut apa yang telah dirintis oleh Mas Liga, masuk ITB atau masuk UI, karena kita jadi kereta sukses istilahnya gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian yakinlah adik-adik semuanya, sukses Anda adalah sukses keluarga. Anak-anak saya, begitu anak saya ini kelas 12, maka support kami orang tua, adik-adiknya itu mensupport semuanya. Ya, adik-adik nggak disendirikan. Saya punya murid ada namanya si Fulan lah. Ya, bapaknya pesimis, nggak mungkin anak saya masuk ke arsitektur UI. Dia sudah siapkan uang ratusan juta untuk ke swasta. Saya bilang, Pak, semua anak punya peluang yang sama. Maka anak ini berdiri bagus semua segala macam. Orang tuanya, kakek, neneknya pada turut mensukseskan. Ternyata alhamdulillah Ananda ini diterima di arsitektur UI, arsitektur UGM, arsitektur UI yang KKI diterima. Dia memilih yang reguler. Setelah itu adiknya diterima di Fakultas Teknik Mesin di Bantar ITB. Subhanallah, semua kakeknya senang. Kakeknya, keluarganya senang semua. Nah, ini harus kita jaga. Apalagi jam-jam Syifa. Harus kita menjadikan prioritas program PTN. Targetkan 100% siswa jam-jam Syifa kelas 12 masuk PTN idaman. Nah, ini gambar kita. Nah, jadi utama kita adalah UTBK menjadi pintu utama PTN. Karena begitu UTBK bagus, insya Allah mandiri pun kita akan bisa raih. Mungkin dari saya cukup gitu ya. Ini ada sedikit video, mungkin kita akan close karena ini cukup menginspirasi buat kita. Ya, ini yakinlah semua anak-anak yang 15 orang dari zaman Syifa insya Allah masuk di PTN idamannya di jalurnya masing-masing. Ingat ada senam PTN, ada SNMPTN, dan ada mandiri. Nah, ini ya, ada yang mungkin hebat berhasil sudah masuk di senam PTN atau di undangan di PPKP atau macam-macam. Ada yang mungkin harus masuk di UTBK ataupun ada yang termasuk harus di mana, atau ada yang masuk ke lima-limanya gitu. Kata di anak kita dari beberapa daerah yang sampai bingung harus memilih yang mana yang harus.
Nah, ini mitra kami, insya Allah itu tadi video inspiratif. Kita berharap 15 siswa Zam-Zam Si angkatan pertama ini lulus semuanya, insya Allah. Nah, ini mitra kami, Bapak sekalian, yang sudah bergerak dengan online bersama kita. Ada yang belum menunggu jadwal, karena memang terbatas masalah jadwal, kondisi regulernya mereka juga kondisi harus jam 12 selesai. Insya Allah mereka bersama kita, baik yang hanya tryout dengan beberapa pembahasan, ada yang sampai program di bulan Maret, ada yang sampai program sampai UTBK. Nah, ini kemarin ini mungkin rekam sedikit ya, ini adik-adik sudah terbiasa dengan apa yang kita miliki. Ini sudah kita develop dari Oktober 2018, insya Allah ini real dengan apa UTBK benerannya, dan sudah dibiasakan, bahkan SIMAKUI pun insya Allah mirip, ini sudah biasa. Adik-adik sudah biasa, ada kaedah kan bisa karena biasa. Insya Allah sudah nggak asing lagi, ini langsung countdown, begitu selesai waktunya, nggak bisa dibuka lagi. Ya, dia harus maju dan cukup waktunya. Kemudian juga dia, nah ini laporannya sudah kita berikan, insya Allah. Ini kita sudah punya big data nih Bapak Ibu sekalian. Ya sayang kalau pas ini kita lanjutkan, beberapa Anda sudah sampai skor 600 sampai 700, ya tinggal kalau ini tuntaskan, insya Allah. Ya kita sih berharap semuanya berlanjut, insya Allah, karena kita sudah tanggung seperti lagi lari ini kita lagi enak. Lari kita harus stop, rasanya capek kalau energi butuh tenaga lagi kalau kita harus memulai lagi. Artinya sayang kalau ini tidak kita tuntaskan, tidak kita teruskan sama-sama. Nah, terakhir dari kami, dari IM Smart, kita berdoa semoga Agustus 2021, ingat Agustus 2021, insya Allah Ananda, ini tampilan dari kampus Biolearning UI, insya Allah Ananda semuanya diterima di PTN, di prodi idaman masing-masing. Ya, kita doakan Bapak Ibu sekalian, ya kita doakan semoga Ananda semuanya di Agustus 2021 atau awal September 2021 Ananda diterima di PTN, di prodi idamannya, disambut oleh rektor masing-masing. Yang UI, ITB, UGM, UNPAD, mungkin yang ke luar negeri, insya Allah mereka menjadi mahasiswa di Agustus atau di September 2021. Dan 4 tahun berikutnya formasi tempat duduknya berubah. Ananda duduknya di bawah, di tahun 2025 Ananda duduk di bawah. Ya dilepas menjadi seorang sarjana oleh rektor masing-masing. Kecuali fakultas kedokteran. Dia harus 6 tahun kedokteran. Ya demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Jika ada salah, hilaf atau apa, mohon maafkan. Ini kontak person saya, insya Allah. Demikian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas presentasi yang disampaikan oleh Pak Rusdi dari MSMAT ya. Baik, berikutnya kita ayah bunda sekalian, kita akan ada satu presentasi lagi
dari Bimbel Bintang Pelajar. Insya Allah akan disampaikan oleh Rizky dan Adrian. Pak Adrian Irfa Zola. Ya. Kepada Bimbel Bintang Pelajar, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. Dari Bintang Pelajar. Ya, Pak Rehendi. Soalnya akan disampaikan oleh Pak Muhdi ya, Pak ya. Saya masih invite dulu sebentar. Ditunggu sebentar Bapak Ibu. Jadi Ayah Bunda yang saya hormati, kita akan mencoba menampilkan beberapa hal ya terkait dengan pengolahan kita terhadap pendampingan menuju ke PTN. Kalau kita melihat ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik-titik kritis kita untuk menyukseskan Ananda di PTN 2021 tahun depan. Nah, kalau kita melihat tantangannya, pertama, pertama kita ingin menyampaikan dulu visi dan misi bimbingan belajar ini. Yang pertama adalah visi kita itu insya Allah menjadi bimbingan belajar Islami terkemuka dan utama di Indonesia dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional. Nah, kemudian kita memiliki ada 5 misi, Ayah Bunda, yang kemudian kita urai dalam beberapa hal. Yang pertama, memberikan bimbingan belajar yang unggul untuk sukses siswa dalam akademik dan akhlak terpuji.
Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan manfaat dan pengembalian terbaik bagi pelanggan kita, pegawai dan perusahaan untuk mencari ridho Allah. Kemudian menerapkan sistem belajar unggulan untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional. Kemudian keempat adalah menerapkan manajemen Islami yang berorientasi pada pemahaman salafus saleh. Kemudian yang kelima adalah menjadikan BP Bintang Pelajar sebagai tempat terbaik bagi pegawai dan siswa-siswanya. Kemudian yang kedua, fokus layanan kita itu ada 3 ya Bunda. Yang pertama adalah sukses siswa menjadi fokus dan tujuan dari produk serta layanan kami. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan kemudahan bagi guru, orang tua, dan juga sekolah dalam mewujudkan cita-cita siswanya. Kemudian yang ketiga, kita juga fokus pada desain produk, kemudian layanan dan pengelolaan lembaga harmonis dengan ketentuan dan nilai-nilai yang islami. Nah, kemudian bagaimana mutu lulusan kita pada tahun 2019 dan 2020? Kalau kita menampilkan, saya belum bisa menampilkan. Yang pertama, kalau tahun 2019, kita alhamdulillah meluluskan sekitar 65,8% kelas 12 lulus PTN, yang menyebar dari UI, ITB, IPB, UGM, sampai beberapa PTN yang lainnya. Dengan nominasi tertinggi, itu ada pada UI. Kemudian tahun ini kita meluluskan alhamdulillah 65,31% lulusan kelas 12 PTN dengan dominasi tertinggi juga pada UI dan kemudian disusul dengan IPB dan ITB. Nah, kemudian Ayah Bunda, kalau kita melihat bagaimana tantangan pembelajaran jarak jauh ini, kalau kita lihat hasil survei KPAI tanggal 13 sampai 2 April 2020 kemarin, bahwa hampir 77% siswa mungkin masih tidak senang ya belajar secara PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Ya. Oke, kemudian sekitar 23% itu siswa senang ya PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi didominasi oleh siswa yang kemudian tidak senang. Nah, apa alasan siswa menyatakan tidak senang dengan PJJ ini? Yang pertama adalah tentu banyak tugas, kemudian jarang tatap muka. Kemudian yang kedua itu pilihannya tugas terlalu menumpuk, dan yang ketiga adalah tugas sekolah cukup berat. Itu yang kalau kita lihat respon survei KPAI terhadap tantangan belajar jarak jauh. Nah, kemudian selama pembelajaran jarak jauh ini juga, kalau kita lihat hasil dari survei UNESCO, bahwa siswa mengatakan 70% itu biasa saja. Tetapi, 70% mengatakan bosan, kemudian sekitar 17% itu mengatakan biasa saja, sedangkan yang lainnya ada yang menyatakan senang atau khawatir. Nah, demikian juga tentang yang lain ya, bagaimana survei tentang anggapan siswa merasa akses internet yang bermasalah dan sebagainya. Nah, kemudian ya Bunda, bahwa Bintang Pelajar kita memiliki PJJ yang tetap menyenangkan dan efektif. Itu salah satu kita sebagaimana misi yang kita sampaikan tadi. Kenapa? Pertama, kita mempunyai modul. Kemudian kita juga mempunyai video pembelajaran yang itu memang sangat gampang dipahami oleh siswa. Kemudian kita juga punya TO online UTBK SBMPTN 2021. Kemudian kita juga punya salah satu program sistem informasi penjurusan kuliah secara online atau SIPK. Kemudian dalam proses pembelajaran ini kita juga memiliki laporan perkembangan siswa online. Dan kemudian satu hal lagi, kita memiliki tatap muka online via aplikasi Microsoft Teams. Artinya kita memiliki belajar seperti tatap muka. Jadi model belajar seperti tatap muka dengan siswa. Jadi bukan ngasih soal via WA atau menyebarkan video pembelajaran saja, tetapi kita juga full interactive learning. Seperti itu. Nah, kemudian selama kita menjalankan program online ini, bagaimana kesan pesan siswa kita terhadap pembelajaran online kami atau pembelajaran jarak jauh? Hampir 81% mengatakan puas dan sangat puas. Karena benar-benar seperti belajar di rumah, tetapi seolah ketemu langsung gitu.
Nah, yang menarik dari mereka adalah mereka mengatakan pengajarnya enak dan mudah dimengerti. Nah, kemudian ya Bunda, apa aplikasi Microsoft Teams ini? Ini aplikasi yang kemudian benar-benar menggambarkan bagaimana siswa benar-benar melihat Afwan Pak Adrian, Afwan. Ya, Pak? Itu di share PPT-nya atau presentasinya. Coba ke admin. Udah antum udah jadi host tuh. Oh iya, siap-siap. Dari awal udah jadi host. Oke, siap-siap. Oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Udah kelihatan? Udah. Oke, siap. Nah, ini kemudian yang bagaimana kesan-pesan siswa kami yang sudah belajar online ya, hasil survei internal kami, yang hampir mengatakan semuanya sangat puas karena memang kita yang tadi aplikasi kita sangat selalu interaktif learning dan kemudian langsung ketemu dengan siswa dan siswa benar-benar menyaksikan bagaimana proses guru mengajar di kelas. Nah, kemudian yang lain kita juga memiliki bagaimana model interaktif ini gitu. Bagaimana model interaktif dipakai Microsoft Teams. Ya, kalau kita melihat di sini ada contoh gambarnya ya, Ayah Bunda ya. Di sini ada contoh gambarnya yang menyaksikan bagaimana siswa kita itu benar-benar akan muncul. Jadi kalau di sini itu kita melihat ada siswa-siswa yang ikut belajar, menyaksikan langsung, kemudian guru menjelaskan secara langsung juga melalui aplikasi Microsoft Teams ini. Nah, kemudian layanan BP untuk lembaga, maksudnya lembaga nanti akan kita lakukan. Pertama kita memiliki TO yang prediktif, ya. Kita memiliki TO yang prediktif dan serupa sebagaimana dengan UTBK SBMPTN aslinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, laporan kita dipadukan dengan potensi awal minat dan awal siswa dan minat siswa. Nah, jadi laporan nanti akan kita padukan hasil TO, kita lihat dengan bagaimana awal siswa ikut program kami, kemudian kita lihat bagaimana minatnya, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, laporan menggambarkan proses capaian per periode menuju target PTN siswa. Jadi kita nanti memiliki tryout secara berkala sekitar 10 atau 11 kali tryout. Nah, setiap kali TO itu kita akan lihat capaian target minimum yang kemudian dicapai oleh siswa. Jadi misalkan TO1 dia harus berapa nilai UTBK-nya, TO2 berapa dan sebagainya. Nanti kita coba cocokkan dengan minat dan bakatnya. Kemudian keempat, analisis materi yang telah dan belum dikuasai. Dan yang kelima adalah lengkapi dengan rekomendasi prodi dan kampus lulusannya. Nah, kemudian Ayah Bunda, ini kita lewat. Begitu ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini karena memang waktunya juga terbatas. Jadi intinya kita akan mencoba membantu putra-putrinya untuk lulus di PTN pilihannya dengan aplikasi full online, tetapi kita belajar kayak ketemu langsung dan tatap muka. Nah, di samping itu kita juga punya layanan konseling. Jadi nanti ada konseling individu, ada konseling secara pribadi dengan bimbingan konseling kami untuk menyampaikan bagaimana masalah-masalah yang ditemukan, termasuk juga pilihan PTN-nya, dan kita lihat bandingkan dengan hasil tryout. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kami ucapkan pada Bimbel Bintang Pelajar yang sudah menyampaikan presentasinya, yang dalam hal ini disampaikan tadi oleh Pak Adrian Irfazola ya. Baik, saya ucapkan ya terima kasih Pak Adrian dan timnya. Semoga nanti setelah ada presentasi tadi dari AM Smart dan Bintang Pelajar, Ayah Bunda dari Zam-Zam Sifat sudah bisa membayangkan begitu ya program-program yang sudah ditawarkan gitu. Anda ucapkan terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali begitu ya. Saya izin live ya. Ya, tafadhol. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.